Tinjauan Umum PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk adalah perusahaan properti yang bergerak di bidang pengembangan dan pembangunan kompleks perumahan, gedung perkantoran, pusat komersil, pusat industri, dan fasilitas-fasilitas pendukungnya, termasuk restoran, pusat hiburan, dan lapangan golf. PT Ciputra Development Tbk didirikan pada tahun 1981 oleh Ciputra, dan telah menjadi perusahaan pengembang properti terkemuka di Indonesia. Mereka memiliki portofolio proyek yang luas, termasuk perumahan, komersial, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Ciputra Development Tbk dikenal karena konsep perencanaan terintegrasi dan kualitas pembangunan yang tinggi. Kompetisi dalam industri properti di Indonesia. Industri properti di Indonesia sangat kompetitif. Banyak perusahaan pengembang properti bersaing dalam berbagai segmen properti. Persaingan ini mendorong inovasi, konsep properti menarik, dan kualitas yang tinggi. Lokasi proyek, harga, dan fasilitas tambahan menjadi faktor kunci dalam persaingan ini. Kompetisi memainkan peran penting dalam menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan industri properti yang pesat di Indonesia. Dalam hal ini PT Ciputra Development tidak adalah salah satu yang terbesar dan terkuat pada saat ini. Analisis fundamental PT Ciputra Development Tbk. PT Ciputra Development Tbk akan dianalisis dalam periode tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Periode yang saya ambil adalah 1 tahun terakhir untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang price to book value, return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA, earnings per share atau EPS, asset and liability, debt equity ratio atau DER dan dividen. Berikut indikasi yang saya gunakan untuk analisis fundamental PT Ciputra Tbk. 1. Price book value adalah modal yang dikuasai oleh perusahaan yang nilainya diperoleh dari pengurangan total aset dengan utang. 2. Return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA digunakan untuk melihat besaran laba perusahaan yang bisa dihasilkan dan membandingkannya dengan modal yang disetorkan. Perusahaan yang memberikan keuntungan tinggi biasanya memiliki tingkat ROE dan ROA yang tinggi. 3. Earning per share atau EPS ini untuk mengukur seluruh laba bersih dari tiap lembar saham perusahaan yang diedarkan. Jadi perusahaan dengan pendapatan tinggi akan memiliki nilai EPS yang tinggi juga. 4. Asset and liability, dengan menggunakan indikator acuan ini, investor dapat mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan berasal dari modalnya sendiri atau berasal dari pinjaman. 5. Debt equity ratio atau DER. Rasio ini adalah rasio utang perusahaan yang menunjukkan apakah suatu perusahaan dapat membayar utangnya atau tidak. 6. Dividen merupakan pembagian keuntungan dari hasil kegiatan perusahaan yang dibayarkan secara tunai kepada para pemegang saham dan telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Analisis teknikal PT Ciputra Development Tbk. Analisis riwayat harga saham melibatkan identifikasi tren dan pola yang terjadi dalam pergerakan harga saham PT Ciputra Development Tbk. Grafik harga saham akan digunakan untuk melihat apakah ada tren naik, tren turun, atau tren yang datar dalam jangka waktu yang dianalisis dengan menggunakan indikator teknikal seperti Moving Average Convergence Divergence atau MACD. Relative Strength Index atau RSI dan volume dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan tren, momen pembalikan, dan tingkat kejenuhan pasar yang terjadi dalam riwayat harga saham. Berikut indikasi yang saya gunakan untuk analisis teknikal PT Ciputra Development Tbk. 1. Moving average untuk membaca dan menentukan tren atau kecenderungan harga dengan cara menghitung rata-rata bergerak dari harga sebuah saham dalam periode waktu tertentu. 2. Moving average convergence divergence atau MACD berfungsi untuk mengetahui tren harga yang sedang berlangsung, memahami momentum harga yang sedang terjadi, menentukan kapan harus membeli atau menjual saham. 3. Relative Strength Index atau RSI adalah indikator yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham berada di area overbought atau oversold.
Ketika saham overbought atau jenuh beli artinya saham sudah terlalu banyak pembelinya sehingga harga meningkat dan telah mencapai titik jenuhnya yang menyebabkan investor banyak melakukan aksi jual. Dapat dikatakan jika saham overbought maka membawa sinyal jual dan ketika saham oversold maka membawa sinyal sell. 4. Volume adalah jumlah aset atau saham yang berpindah tangan selama beberapa periode waktu. Pertimbangan waktu investasi. Pada 7 Juli 2023 ini adanya penurunan sebesar 11,97%. Namun melihat analisis fundamental dan teknikal yang saya analisa, saya yakin ini akan naik kembali mengingat perkembangan dan pergerakan saham yang baik. Melihat perkembangan saham yang sedang turun pada 7 Juli 2023 ini, saya memanfaatkan waktu untuk beli. Saya meyakini bahwa akan ada kenaikan setelah masa koreksi ini karena sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 24,85% dalam 1 tahun terakhir. Evaluasi potensi pertumbuhan. PT Ciputra Development memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan berdasarkan evaluasi terhadap masyarakat. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang terus meningkat di Indonesia berpotensi memberikan permintaan yang kuat terhadap properti. Masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang terus berkembang untuk hunian, pusat perbelanjaan, dan fasilitas komersial. Tinjau kinerja keuangan. PT Ciputra Development Tbk menunjukkan hasil yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pertumbuhan pendapatan yang stabil dan laba yang menguntungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa Ciputra Development Tbk berhasil menjaga performa keuangannya secara konsisten. Selain itu, perusahaan juga menunjukkan konsistensi dalam pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya, yang mencerminkan kepercayaan perusahaan terhadap potensi pertumbuhan dan kemampuan menghasilkan laba di masa mendatang. Pembagian dividen. Sepanjang 2022, PT Ciputra Development berhasil membukukan laba bersih senilai Rp1,86 triliun yang mana sekitar 85,1% atau setara Rp1,58 triliun akan dialokasikan sebagai laba ditahan. Sedangkan sisanya yakni 14,9% atau setara Rp278 miliar akan dibagikan sebagai dividen tunai alias Rp14.000 per lembar. Kesimpulan global menurut analisa saya. Dalam analisa yang saya lakukan terhadap saham PT Ciputra Departemen Tbk ini saya menyimpulkan bahwa saham ini memiliki resiko yang rendah namun aman karena dia bergerak di bidang properti yang masih terus berkembang setelah pandemi ini. Ketika market tahu Fed kemungkinan besar bakal naikin 2 kali lagi tahun ini market gak terlalu gonjang-ganjing. Tapi ya tetap kalau Fed naikin suku bunga pasti Bank Indonesia Rate bakal ikutan juga. Properti juga akan kena dampaknya, tapi dari kenaikan Bank Indonesia Rate dari 3,5% ke 5,75% aja industri properti masih bisa tumbuh. Bahkan ada beberapa emiten properti walaupun kondisi pandemi masih bisa bertahan bahkan tetap bertumbuh. Dividen kecil tidak masalah, karena manajemen long term oriented, tinggal banyakin lot aja hehe. Dari Pubes kemarin juga terlihat bahwa manajemen bisa recognize demand issue di segmen mid-lay low, tapi melihat potensi di segmen mid-lay up. Iken Saitete no ter stuf lah.